Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 223 Wajah Buruk Pemodal. Setelah Angelin Wang mengalami siaran langsung waktu itu, juga sedikit terkenal. Tapi karena ketenaran penyiar makanan memang tidak besar. Selain itu jurusan Angelin Wang bukanlah jurusan penyiar. Setiap hari hanya makan malam saja melakukan siaran langsung selama 1-2 jam, jadi setelah melalui masalah Bibi Feng itu, ketenarannya langsung turun dengan cepat. Setelah mendapat informasi dari mesin, dan juga melihat uang di rekeningnya 10.000, Angelin Wang tersentak beberapa saat. Kenapa hanya 10.000? Berdasarkan perhitungannya, platform mengurangi biaya operasional. Bagi setengah-setengah, setidaknya dia juga bisa mendapatkan 300.000. Melihat 100.000 ini, dia merasa ada yang salah dan menelpon pada petugas platform. Halo, aku adalah penyiar platform HUYU, Angelin. Aku ingin bertanya kenapa uangku ada yang salah. Apakah mengirim terlalu sedikit? Angelin. Hehe, aku tahu pasti kamu. Apakah terlalu sedikit? Kamu seorang penyiar dengan fans seribuan, 1 bulan mendapat 10.000, masih menganggap sedikit. CEO Zhao berkata sambil tersenyum dingin. Angelin Wang mengerutkan dahi. Tapi lusa kemarin ada orang yang memberikan hadiah 700.000 lebih kepadaku, tidak seharusnya hanya memberikan sebanyak ini kan? Di kontrak tidak tertulis seperti itu kok. CEO Zhao tersenyum dingin, karena kamu membahas kontrak, maka aku bicarakan kontrak juga denganmu. Di kontrak tertulis, penyiar tidak bisa menggoda orang lain untuk memberikan hadiah. Benar bukan? Sekarang sangat banyak orang melaporkanmu tidak taat aturan. Di dalam siaran langsung memberi kode kepada orang lain, jadi baru ada orang yang memberikan begitu banyak hadiah padamu. CEO Zhao berkata seperti ini, Angelin Wang langsung bingung dan segera menjelaskan. Tidak kok. Yang memberikan hadiah padaku adalah seorang bibi. Selain itu aku adalah penyiar makanan. Aku mengajar masak. Tidak pernah tidak taat pada aturan. Ini adalah fitnah. CEO Zhao tersenyum datar. Fitnah atau bukan, harus melalui pemeriksaan kita dulu baru bisa. Sekarang uang yang dihadiahkan kepadamu sudah dibekukan. Untuk lebih jelasnya kami beritahu padamu setelah pemeriksaan lebih lanjut saja. Setelah selesai berkata, CEO Zhao langsung memutuskan sambungan. Wajah Angelin Wang seketika berubah masam. Dia juga tidak bodoh. Maksud perkataan CEO Zhao sangat jelas, yaitu tidak ingin memberikan uang itu kepadanya. Para pemodal semuanya satu sifat. Kalau kamu merasa berguna, mereka akan mendorongmu naik. Kalau merasa kamu tidak berguna, maka akan dibuang. Angelin Wang adalah penyiar kecil. Bertemu uang sebanyak itu, jelas sekali karena peruntungannya sedang bagus. Kedepannya saat dia melakukan siaran langsung, mungkin tetap dalam kondisi biasa saja. Jadi penyiar kecil seperti ini tidak perlu dipedulikan. Sudah cukup memberikan beberapa belas ribu saja. Meskipun Angelin Wang melapor, tapi masih banyak peraturan sepihak di dalam kontrak. CEO Zhao bilang uang itu dibekukan. Rasanya sangat sulit untuk didapatkan kembali. Angelin Wang diam-diam mengelap air mata di dalam kelas. Awalnya kehidupannya sudah sangat sulit, meskipun mendapatkan bantuan mahasiswa miskin, tapi hanya bisa membantu membayar uang sekolahnya saja. Di rumah dia juga mempunyai adik yang sakit berat. Pendapatan keluarga sama sekali tidak cukup. Awalnya mengira uang ini bisa sampai di rekeningnya. Kebutuhan keluarganya bisa lebih baik. Sekarang kelihatannya, harus gagal lagi. Seorang teman perempuan itu melihat Angelin Wang sedang mengelap air mata,
teman itu datang menghampiri dengan perhatian. Angelin, ada apa? Angelin Wang menjelaskan sekali masalah yang terjadi, temannya itu seketika marah, bukankah itu peraturan tidak adil? Kebetulan aku belajar hukum. Berikan ponselmu padaku, cepat. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 224 Leopard. Setelah teman itu menerima ponsel, dia pun melapor kepada customer service. Berdasarkan hukum ketenagakerjaan di negara kita, perbuatan perusahaan HUYU ini termasuk pengurangan gaji karyawan. Aku beri batas 3 hari kepada kalian untuk memberikan gajinya. Kalau tidak aku akan mengantarkan surat penuntutan. Setelah selesai mengirimkan, teman itu mengembalikan ponselnya dan berkata, Angelin jangan khawatir. Kalau mereka masih tidak memberikan uang padamu, aku bantu kamu di pengadilan. Angelin Wang tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Dia adalah wanita yang lebih introvert dan implisit. Lingkungan keluarganya sejak kecil membuat dia tidak bersedia bertarung dengan orang lain. Meskipun dia yang benar, tapi di bawah kondisi seperti ini, dia juga memilih menahan diri. Pergi ke pengadilan. Sulit dikatakan menang atau tidak, tapi pasti mengganggu pelajarannya. Sudahlah, anggap saja tidak terjadi apapun. Hanya sayang saja pada niat baik Bibi Feng. Perusahaan HUYU. CEO Zhao melihat pesan yang dikirim oleh Angelin Wang dan seketika tertawa dingin. Gadis bodoh, berani mengancamku. Kamu benar-benar tidak tahu kejamnya masyarakat ya. Setelah selesai berkata, CEO Zhao menelpon seseorang. Leopard, panggil beberapa orang, bereskan seorang mahasiswa perempuan. Aku punya alamatnya. Nanti aku juga akan mengirimkan fotonya padamu. Malam hari, Angelin Wang pulang sekolah, dan berjalan dengan langkah cepat. Beberapa hari ini ketenarannya lumayan, jadi dia bersiap lebih cepat memulai siaran. Dengan begitu siapa tahu bisa lebih terkenal. Meskipun media ini mengurangi hadiahnya, tapi dia mengerti, uang kecil bisa dicari, kalau uang besar, harus melihat suasana hati bosnya. Saat berjalan, muncul motor hitam dan beberapa orang. Angelin Wang memunggungi tas, dan bergeser ke samping. Meskipun dia berjalan di sisi jalan, tapi tetap menghindar ke samping, untuk mencegah terjadinya tabrakan. Tapi beberapa motor ini sepertinya tidak bermaksud menghindar, dan mulai mengitari Angelin Wang. 7-8 motor mengitari Angelin Wang. Rambut orang yang mengendarai motor semuanya dicat, mengenakan pakaian yang warna-warni, kelihatannya bukan orang yang baik. Apa yang ingin kalian lakukan? Setelah motor berhenti, seorang pria melepaskan helm, mengeluarkan rambut ikal berwarna kuning dan wajahnya mempunyai ekspresi bermain. Yo, bukankah ini Angelin, penyiar siaran langsung? Kebetulan sekali. Angelin Wang tersentak. Tidak disangka dikenali oleh orang lain. Dia baru mempunyai sedikit fans. Bisa-bisanya ada orang yang mengenalinya malam-malam. Benar-benar terlalu hebat. Ah, itu aku. Aku tetap harus pulang untuk siaran langsung, tidak mengobrol lagi. Kalau bertemu dengan bibi itu, siapa tahu bisa mengobrol beberapa kalimat. Beberapa pria ini terlihat tidak baik. Lebih baik dia segera pergi dari sana. Sedangkan ketika Angelin Wang baru saja mau pergi, beberapa pria itu langsung menghalangi jalannya. Hai, penyiar, jangan pergi dong. Dengar-dengar orang lain beberapa ratus ribu saja sudah bisa menyewamu. Kami juga mengumpulkan uang dan ingin bermain denganmu. Katakan harga saja. Wajah Angelin Wang berubah, terlihat sedikit panik, dan tanpa sadar berjalan mundur 2 langkah ke belakang. Omong kosong apa yang kalian katakan? Leopard tertawa dingin, ada apa? Masih berakting polos di hadapan kami. Bermain dengan siapapun sama saja bukan? Ditambah lagi,
Kami juga bukan tidak membayarmu. Kami melayanimu bersama-sama, juga mampu melayanimu sampai puas bukan? Setelah Leopard selesai berkata, beberapa orang turun dari motor dan melingkarinya. Dasar gadis bodoh, berani mengancam CEO Zhao. Benar-benar tidak tahu mati. Wajahnya cantik juga. Bermain dulu, agar kedatangan kali ini tidak sia-sia. Wajah Angelin Wang berubah. Dia membalikkan tubuh, melompati pagar, dan langsung masuk ke dalam sungai. Orang-orang itu tidak menyangka Angelin Wang bisa-bisanya melompat ke dalam sungai. Sialan, cepat kejar. Bersambung.